ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita Syekhanal Kiram, Syekhanal Mahbub, Syekhanal Kabir alladhi ayyusama ismuhu bi ta'ziman wa takriman Habibanal Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya Al-Waqt wal Falia tafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat pagi hari ini kita duduk bersama di taman syurganya Allah, Raudhah min Riyadil Jannah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di taman syurga, kelak nanti kita dikumpulkan di syurga. Salawat dan salam tidak kita lupakan, semoga selalu tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita doakan juga, ucapkan salam ta'zim pada guru-guru kita, para alim ulama, para guru-guru, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah yang hadir bersama guru kita tercinta Kiai Haji Abdul Raji Marja, Kiai Haji Ahmad Nasihin, Kiai Haji Anwar Sanusi, Kiai Haji Madinah, Kiai Haji Khatib Sabki, Kiai Haji Ahmad Saibin, Ustaz Didin Miftahuddin, Ustaz Sarkum, dan juga para asatidzah lainnya dan ketua DKM Musalla An-Nur, Ustaz Qutbuddin Fadal. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan juga orang tua kita, orang tua saya Haji Marzuki, dan juga kita punya guru yang Masya Allah Ustaz Haji Maulana yang selalu setia membimbing kita, mengajak kita di FS 3G. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita semua diberi panjang umur, diberikan kesehatan, keafiatan. Dan para hadirin hadirat jamaah salat subuh FS 3G, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Barakah kita duduk di taman surga ini, tidak keluar dari sini kalau kita yang memiliki kesempitan dalam kehidupan, Allah luaskan rezeki kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Ada yang memiliki urusan, dimudahkan urusannya oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita duduk bersama. Sebagaimana kita tahu, ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak lain dan tidak bukan kita kumpul setiap hari Ahad melaksanakan salat subuh berjamaah, mengaji dengan para guru kita. Ini adalah majelis yang menguatkan iman kita. Sebab ada satu pesan dari Rasulullah sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil akhir wal yati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang kepengen diselamatkan dari api neraka, itu tujuan kita. Kita semua yang hadir di sini pasti kepengen supaya kita diselamatkan dari api neraka. Wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Pesannya yang pertama, fal ta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil akhir. Maka datangkan kematiannya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Artinya apa? Persiapkan kematiannya. Artinya bukan kita pengen mati buru-buru. Nanti ada orang muda pasrah dalam hidupnya, punya masalah, putus asa, bawaannya pengen mati buru-buru. Tempo hari Pak, beneran, saya lewat ada satu jalan di Jakarta Barat.
Itu ada anak muda mau lompat dari lantai 4 depan mata saya. Mau lompat. Alhamdulillah kepegang tuh sama security kagak jadi lompat. Tuh kalau urusannya lompat kita kagak bisa tidur ngeliatin orang lompat bunuh diri. Bukan cuma itu, yang jadi pertanyaan seberat apa masalahnya, seberat apa kesulitan hidupnya sampai dia mau menghabiskan kehidupannya, pengen buru-buru mati. Padahal mah kita mati semua ada waktunya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kita masih ada dalam perut ibu kita sudah dicatat ajal kita. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita melakukan kebaikan, menguatkan iman kita setiap waktu, setiap saat, agar datang kematian kita sudah siap dan Allah sudah kuatkan iman kita. Sebab kan manusia itu dilihat dari penghujung hidupnya. Bagaimana kematiannya? Semua orang berharap supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Maknanya nih, fala ta'tihi maniyatu wa yu'minu billahi ta'ala. Tidaklah datang kematiannya kecuali dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya kita perlu untuk dikuatkan iman kita. Perlu duduk di majelis seperti ini, perlu duduk dengan ulama, perlu duduk dengan kiai, perlu duduk dengan ustadz, kita perlu ngaji. Agar apa? Terus kuat iman kita ketika datang malaikat Israel jemput kita dan kita dalam keadaan beriman pada Allah. Sebab Nabi SAW sudah kabarkan di akhir zaman, yusbih mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang pagi harinya masih beriman, sore harinya dia udah keluar dari iman. Bahkan sampai Nabi mengatakan fistatan, ada 2 kelompok di hari kiamat nanti. Fista iman la nifaqa fi wa fista nifaq la imana fi. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada kelompok yang beriman, Allah kuatkan imannya sampai nggak ada lagi kemunafikan. Ada kelompok yang munafik, nggak ada lagi keimanan dalam dirinya. Nah, kita minta sama Allah biar kita dikelompokin dari kelompok yang beriman, yang Allah kuatkan iman kita. Biar nanti pada saat ajal menjemput kita dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kita hidup di zaman Masya Allah modern, boleh modern, canggih boleh semakin canggih, tapi banyak orang berusaha ngejauhin kita dari ulama, dari mereka yang memopohkan keimanan di hati kita. Sekarang berapa banyak orang menjelek-jelekan ulama, jelekin kiai, jelekin ustadz atau jelekin siapapun. Mohon maaf saya sampaikan, kalau ada yang salah dari ustadz, dari kiai, dari guru, ya wajar, manusia, ustadz juga manusia. Mau ustadz, mau habib, mau kiai, semua manusia. Manusia yang gak berbuat salah hanya Nabi Muhammad. Maksum. Dia yang gak berbuat salah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah tempatnya salah. Kita tempatnya dosa. Kita pasti seringkali terpeleset dalam kesalahan, dalam dosa. Ya kalau mau nyari yang maksum hanya Nabi Muhammad. Makanya kita mengajak orang-orang, mengajak jamaah, mengajak murid bukan ke jalan kita, enggak, tapi ke jalan Rasulullah. Kita pun ustadz atau kiai atau ulama atau habib atau siapapun, kalau dia enggak ikutin jalan Rasulullah, enggak kita ikutin. Kita ngikutin ustadz, kita ngikutin kiai, kita ngikutin habaib karena mereka meniti jalannya Nabi Muhammad. Baru kita ikutin. Nah, untuk apa kita duduk dengan mereka? Supaya Allah kuatin iman kita. Sebab athar yang paling kuat, bekas yang paling kuat dalam menguatkan iman itu adalah dengan kita duduk sama orang soleh. Mujalasatus sholihin, duduk sama orang soleh. Paling enggak mendengarkan kisah orang soleh sampai kita hayatin, sampai tersentuh hati kita, dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya. Makanya jangan sampai terbawa kita ikut-ikutan sama orang-orang yang mau jauhin kita dari ulama, mau jauhin kita dari kiai, mau jauhin kita dari guru-guru, dari ustadz. Ya kalau misalkan ada pondok pesantren satu buat kesalahan, langsung dah orang sekarang mau dipukul rata, semua pondok pesantren kagak beres ini. Ada ustadz satu aja salah, udah semua ustadz kagak beres ini. Ada habib satu salah, semua habib kagak beres. Akhirnya apa? Kita dijauhin dari ulama. Lah mau dekat sama siapa kita? Mau dekat sama artis? Kalau itu artis pada masuk surga, kalau masuk neraka ngikut kita. Yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahab. Nabi yang mengatakan, nanti di hari kiamat orang-orang itu akan berjalan dengan yang dia cintai.
Walaupun banyak puasanya, walaupun nanti banyak ibadahnya, walaupun dia tiap hari sholat di depan Ka'bah, tetap aja nanti hari kiamat dia bakal dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau cintanya sama orang kafir, cintanya sama orang yang gak sujud sama Allah Ta'ala, nanti dibangkitin di hari kiamat sama mereka. Makanya kita perlu cinta sama orang soleh, cinta sama ulama. Supaya apa? Nguatin iman, biar datang kematian kita dalam keadaan beriman pada Allah. Dan yang gak kalah penting, apa kata Nabi SAW? Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Apa artinya? Perlakukanlah manusia sebagaimana kamu senang diperlakukan. Ini pesan Rasulullah. Siapa yang kepengen jadi ahli surga, siapa yang cinta pengen jadi ahli surga, perlakukanlah manusia apa yang kita senang diperlakukan. Kita senang orang baik sama kita biar jadi orang yang baik sama orang. Kita senang disenyumin sama orang, maka senyum sama orang. Kita senang orang sopan sama kita, maka jadilah kita orang yang sopan sama orang. Sebab apa? Sebab hal yang seperti ini akan menjadi penyelamat buat kita di hari kiamat nanti. Biar kita dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena berapa banyak nanti orang-orang yang mungkin banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak taatnya. Tapi dia bisa tersangkut. Sebab apa? Sebab dia pernah memperlakukan manusia dengan perlakuan yang tidak baik. Dia pernah memperlakukan manusia dengan perlakuan yang buruk. Ada orang udah mau masuk ke dalam surganya Allah, banyak sholatnya, banyak ibadahnya, disuruh malaikat berhenti dulu, tunggu. Tuh ada orang minta tanggung jawab kamu pernah ngomongin dia, kamu pernah jelekin dia, kamu pernah ngatain dia. Sehingga apa? Ini orang yang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, diperintahkan oleh Allah malaikat untuk ambil pahalanya. Dia ambil pahalanya, dikasih. Nih yang buat si fulan yang diomongin, nih buat si ini yang dijelekin, nih buat si ini yang digibahin. Sampai apa? Sampai habis. Sampai habis. Udah habis, Allah jadiin apa? Itu dosa-dosa orang-orang yang diomongin, disuruh diambil, dikasih buat dia. Sehingga apa? Yang tadinya banyak sholat ibadahnya jadi muflis, bangkrut. Makanya Nabi pernah mengatakan pada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Orang yang muflis yang bagaimana? Bukan orang yang bangkrut, nggak punya uang, nggak punya duit. Bukan. Orang yang muflis nanti datang di hari kiamat, banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak ngajinya, tapi apa? Dulu di dunia suka ngomongin orang, ngejelekin orang, fitnah orang, dan lain sebagainya, sehingga habis tuh pahalanya diambilin. Udah pahalanya diambilin, nggak ada lagi tersisa pahala, dosanya orang dikasih buat dia. Ini yang kita khawatirkan. Dan kita hidup di zaman, Masya Allah, berapa banyak orang sekarang seneng ngatain orang, seneng caci maki orang, hidup sama handphone tiap hari, Masya Allah. Kita lihat orang-orang zaman sekarang ngomongin orang. Kita hadirin, hadirat diajarin sama guru-guru kita, mau nasihatin orang aja nggak boleh di depan umum. Sekarang orang negor orang, nasihatin orang udah mulai di depan umum. Ngelihat ada satu ustadz omongannya salah di media sosial, langsung deh dia tulis tuh komentar, ustadz apaan nih kayak begini omongannya salah. Emang ini ajaran Nabi? Emang ini ajaran Rasulullah? Kita punya sepuh, punya ulama, punya kiai, kita minta ustadz tolong dipanggil si fulan, dia ngomongnya salah. Biar ustadznya panggil, ketemu berdua, diajak makan, nasihatin. Begini cara orang soleh dulu. Mereka nggak ada yang nasihatin di depan umum. Imam Syafi'i pun mengatakan, siapa saudara yang menasihati saudaranya di khalayak umum, dia tidak akan memperbaikinya, tapi justru merusaknya. Tapi siapa yang menasihati saudaranya tidak di khalayak umum, khalayak sembunyi, maka dia telah memperbaikinya. Sekarang kita hidup di zaman yang luar biasa. Orang main ngata-ngatain satu sama lain, main jatuh-jatuhin satu sama lain. Memang ini yang terjadi di dalam perpecahan ini, jujur aja, perpecahan yang terjadi sekarang bukan karena khilafiyah. Bukan karena perbedaan, bukan. Nggak ada perpecahan karena perbedaan. Karena kita udah dibimbing sama Rasulullah, perbedaan itu kita bisa saling menghormati. Dulu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad beda. Imam Syafi'i sholatnya pakai kunut, Imam Ahmad sholatnya nggak pakai kunut. Tapi saling hormatin, nggak ada yang saling ngehujat, nggak ada yang saling nyaci maki, nggak ada yang menjelekan satu sama lain, nggak ada yang saling menjatuhkan, walaupun beda pendapat. Imam Syafi'i sakit, Imam Ahmad nengokin, Imam Ahmad sakit, Imam Syafi'i nengokin. Gak usah jauh-jauh, kita di Bekasi dulu ada Kiai Abdullah Syafi'i, sama Buya Hamka, bagaimana hubungannya? Saling menghormati, saling sayang. Tapi apa? Mohon maaf saya katakan, perpecahan di zaman kita sekarang ini disebabkan karena niat dan tujuan yang berbeda. Orang kalau tujuannya sudah bukan karena Allah, mereka akan ribut merebutkan dunia.
Tapi orang kalau tujuannya karena Allah Ta'ala, nggak bakal ada yang berantem. Nggak bakal ada yang berselisih. Nggak bakal ada yang bermusuhan. Nggak bakal ada yang satu sama lain saling jelek-jelekin. Nggak ada. Sebab apa? Punya tujuan ikhlas karena Allah. Ya kalau dunia memang wajar direbutin. Dunia sempit. Akhirat yang luas yang mestinya kita rebutkan. Makanya pesan di pengajian minggu FS3G satu aja. Ayo kita perlakuin manusia dengan akhlak yang baik yang diajarin sama Rasulullah, sebagaimana kita senang orang berakhlak baik sama kita. Mohon maaf, sebaliknya nih, kalau kita kagak senang diomongin orang, maka kita jangan jadi orang yang senang ngomongin orang. Kalau kita kagak senang ngehujat orang, jangan pernah kita hujat orang. Kita nggak senang disakitin sama orang, jangan pernah nyakitin orang. Kita nggak senang dihina sama orang, jangan pernah kita menghina orang lain. Lakukan orang lain sebagaimana kita senang diperlakukan. Mulai sekarang ngajak. Ini memang biar insya Allah pengajian minggunya manfaat. Pengen nggak pengajian ini manfaat, berkah, diingat sampai hari kiamat? Satu aja dah. Ayo mulai sekarang kita lakuin kebaikan. Usahain terus berbuat baik sama orang. Sama siapapun kita berbuat baik. Apalagi sama orang-orang terdekat kita. Kita nggak pernah tahu hadirin hadirat kebaikan apa yang bawa kita masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu. Mungkin senyum kita sama orang, mungkin akhlak kita sama orang, mungkin tegur sapa kita sama orang. Itu yang insya Allah bawa kebaikan nanti. Dulu Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas waktu masih tinggal di Ambon, itu luar biasa. Beliau tinggal di Ambon, makanya disebutnya Habib Ahmad Ambon. Beliau itu pencetus majelis Asmaul Husna di Indonesia dulu. Habib Ahmad Ben Hill disebutnya. Habib Ahmad tuh kalau tinggal di Ambon dulu jalan sama orang. Ketemu pendeta aja ngucapin selamat pagi Bapak Pendeta. Padahal bukan muslim. Tapi akhlaknya baik. Sampai ketemu sama orang-orang. Kenapa ini orang-orang ngumpul? Mohon maaf Tuan Habib, belum pada makan. Kesian kata Habib Ahmad. Ya udah yuk kita beli nasi Padang. Diajakin tuh semua beli nasi Padang. Ada berapa orang? Ada 20 orang. Beli dah sama saya jadi 21. Makan bareng-bareng sama mereka. Ini akhlak orang-orang soleh. Dulu ada satu orang soleh luar biasa. Dia buat tempat air minum. Tempat air minum. Kalau di Arab tuh orang suka buat tempat air minum di jalanan. Supaya orang yang berjalan musafir. Dia kalau mau minum aus tinggal ngambil tuh. Nggak pakai repot-repot beli. Zaman dulu susah nggak ada warung. Belum ada minimarket apa. April Maret apa. Belum ada ya. Dulu belum ada. Jadi itu minum. Ada orang nggak suka sama ini orang beramal. Amal luar biasa. Termasuk amal paling luar biasa kita ngasih minum orang. Air itu pahalanya besar, luar biasa. Akhirnya apa? Ada orang nggak seneng hati, nggak suka dia beramal. Ada satu orang yang ditugasin ngebersihin tiap hari itu dibersihin biar airnya bersih. Besok paginya didapetin airnya bau. Kok air bau? Ada apa? Lapor ke yang punya, yang ngewakafin. Dia bilang nih airnya bau. Gimana ya? Coba teliti liatin. Kenapa itu air bisa bau? Ya, disuruh liatin, malam-malam diliatin. Ternyata ada orang, fulan lah katakan, dia kagak seneng hati ini orang beramal di situ. Itu malam-malam habis dibersihin, habis dirapin, dia sengaja diambil tuh rumput bekas makan kambing, bahkan kotoran kambing jadi masukin ke situ. Jadi orang-orang nyiumnya bau udah kagak mau minum orang. Akhirnya apa dilaporin ke yang punya, mohon maaf, ini orang-orang soleh nih dalam pendidikan yang punya orang soleh. Dia bilang ini ada orang jahil, dia naruhin kotoran. Oh, siapa si Anu? Oh, ya udah iya. Ini salahnya dari kita, bukan dari dia. Hah? Salahnya dari kita. Kenapa? Kita lupa sama dia susah tuh. Dia orang kagak punya. Akhirnya apa si orang nih? Dia beli makanan, dia beli minyak, dia beli gandum, dia beli beras, dia beli apa? Didatengin ke rumahnya, mohon maaf. Saya nggak ngelihat antum, Masya Allah. Maafin kita, kekurangan kita nggak perhatian sama antum, sama keluarga antum. Yang punya kesulitan, punya masalah. Sampai ini orang nangis, kaget. Ya Allah, kenapa ini orang? Kok jadi pada baik sama saya? Padahal saya berbuat jahat sama dia. Sehingga apa? Dengan akhlak yang baik, kebaikan yang baik, Allah rubah tuh hatinya. 160, mungkin 360 derajat tuh dirubah. Dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Mulai malam itu, besok pagi, itu tempat air udah wangi. Udah wangi gahru. Udah indah. Airnya juga udah bersih. Sampai kebingungan ternyata apa? Tiap malam nih orang yang biasanya jahilin naruhin kotoran. Gara-gara kebaikan yang dilakukan oleh yang punya tadi. Dia rubah tuh hatinya. Dia jadi orang yang baik. Malah dia yang bantu ngebersihin. Ini akhlak. Ini kebaikan.
Ya makanya mohon maaf. Orang-orang soleh dulu mah nggak ada yang mau ribut. Dulu Habib Alwi Al-Haddad, Empang Bogor, murid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Tinggal di Empang. Tuh kalau orang tua kita, kakek nenek kita pada inget tuh ceritanya. Tuh Habib Alwi Al-Haddad punya murid. Muridnya nih diamanatin. Kamu keliling kampung nih. Kalau kayak kita di mana Rawabogo. Keliling Rawabogo, cari suami istri yang pada berantem. Kok cari suami istri berantem? Yang suaminya kagak pulang, kagak punya duit. Orang dulu saking susah kagak pulang, kagak punya duit. Saking susahnya orang dulu mau pulang aja dia ngeri, dia takut karena nggak punya duit. Akhirnya apa kata Habib Alwi? Ada. Muridnya bilang ada nih di sini. Apa kata Habib Alwi? Dikeluarin dari kantongnya. Tolong nih duit sampein, kasih istrinya. Jangan bilang dari saya, bilang dari suaminya. Keluarganya bukan, saudaranya bukan, tapi apa? Dia pengen ngedamain suami istri yang pada berantem. Suami istri yang ribut. Supaya apa tuh istri girang dititipin duit. Walaupun gak pulang dititipin duit gak apa-apa deh. Yang penting duitnya. Betul gak? Tuh dikasih duit girang. Suaminya pulang ya Allah makasih ya titipan nyampe. Terus suami bingung titipan dari mana? Lah orang dari kemarin kagak dapet duit. Tapi apa? Dia perbaikin tuh hubungan keluarganya bukan. Saudaranya bukan. Istrinya bukan. Anaknya bukan. Tapi ini amalnya orang-orang soleh. Kita apa yang kita lakuin? Apa kita islah dzatil bain? Kita memperbaiki hubungan orang? Enggak, kadang kita mau jadi orang yang ngedukung tim sesnya setan supaya kita orang pada berantem satu sama lain. Oh ini emang ini begini. Oh ini emang ustadz ini begini. Oh ini emang kiai ini begini. Oh ini emang habib ini begini. Oh ini emang tetangga kita begini. Kita malah ngadu. Berapa banyak orang punya tetangga ribut suami istri. Oh ya ayo deh biar cerai-cerai dah sekalian. Begitu. Orang-orang kita begitu. Lupa untuk apa? Memperbaiki hubungan satu sama lain. Padahal kebaikan yang kita sebarkan, kebaikan yang kita tebarkan, akhlak yang kita amalkan, insya Allah gak akan sia-sia dunia dan akhirat. Allah bakal kasih hasil, gak sekarang, kadang lama. Kadang lama, gak sekarang, bisa jadi bertahun-tahun baru ada manfaatnya. Berapa banyak orang tua nasihatin anaknya, nah begini. Kadang si anak belum tentu langsung ngamalin, tapi udah berapa tahun udah terjadi sesuatu baru diamalin. Oh iya ya, saya ingat dulu omongan orang tua saya. Ada anak muda malah ngomong, saya nyesel ya Allah kagak dengerin omongan babe saya. Ya akhirnya saya jadi begini, sekarang babe saya udah kagak ada, saya bingung. Kata temennya, emang babe lu ngomong apa? Lah babe saya kagak tahu ngomong apa, saya ini nyesel kagak dengerin. Ya kagak tahu ngomong apa-apa. Berapa banyak orang tua nasihatin anaknya belum tentu langsung tuh anak jadi baik. Bisa jadi setelah berapa tahun. Kemarin ada ibu-ibu nemuin saya. 13 tahun yang lalu, saya masih ingat, tahun 2009. Nemuin saya bilang, Beb doain Beb, anak saya biar jadi anak yang baik. Anak yang baik, yang soleh. Anak saya bandel bener, nakal bener. Saya bilang, Bu jangan berhenti doain, nasihatin. Jangan pilih kasih sama anak. Kita punya anak 4, yang 1 nakal terus kita pilih kasih. Yang 3 kita sayang, yang nakal kita kagak sayang, jangan. Justru 4-4-nya kita sayang, biar kita baik sama anak, biar kita adil sama anak. Biar apa? Insya Allah anak-anak ini dirubah sama Allah Subhanahu yang belum baik, biar jadi orang yang baik. Saya nasihatin ibu jangan pernah berhenti, putus asa, jangan sedih. Terus doain, terus nasihatin, terus ingetin. Subhanallah kemarin 6 bulan yang lalu ketemu sama saya, senyum. Senyum dia bilang, Beb alhamdulillah anak saya udah baik, anak saya udah nikah, udah punya anak 3, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Kehidupannya bagus, udah punya tempat usaha sendiri. Saya bilang apa? Itu hasil kebaikan yang orang tua lakuin. Kita para guru, para ustadz, sama murid, jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti, kita nasehatin. Walaupun mungkin belum didengerin sekarang. Mungkin sekarang yang hadir gak dengerin, anak-anaknya nanti yang bakal dengerin. Makanya sampai ada orang duduk sama kiai, duduk sama ulama. Insya Allah kita mah kalau duduk sama kiai, sama ulama. Kalau kita gak jadi kiai, jadi ulama, insya Allah anak cucu kita biar jadi kiai, jadi ulama. Sebab apa? Barokahnya bakal nyata. Nggak sekarang. Yang namanya kebaikan tidak akan sia-sia. Mudah-mudahan kita dipilih jadi orang baik. Yang senang melakukan kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita nanti di hari kiamat. Dan kita dikumpulkan dengan manusia yang terbaik. Nabi kita Muhammad SAW di tempat yang terbaik surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Sebenarnya mah di FS3G ini banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz. Cuman nggak tahu saya yang disuruh ngomong. Emang radio rusak disuruh ngomong melulu begini ya. Mohon dibukakan pintu maaf khususnya di hadapan guru-guru kita tercinta. Hadal imtithal amr wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.